Mas Dika, katanya diet telur bisa bantu nurunin berat badan. Menurut saya diet telur itu yang paling efektif sekaligus paling cepat untuk nurunin berat badan. Wow, bisa turun berapa kilo tuh? Rata-rata dalam 5-6 hari itu bisa turun 3-4 kilo. Asik. Terus untuk teman-teman yang diabetes juga bisa? Saya dulu pernah diabetes dan kemudian saya berkali-kali melakukan diet telur. Jadi berdasarkan pengalaman ini menurut saya bisa. Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailacake.com, kue rendah karbo yang enak. Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Teman Sumaila. Saya Tecika. Podcast Teman Sumaila disponsori oleh Fat Activator. Fat Activator adalah MCT dalam bentuk bubuk. Buat teman-teman yang enak mengkonsumsi minyak kelapa murni bisa mengkonsumsi Fat Activator ini. Teman-teman, katanya diet telur itu bisa membantu menurunkan berat badan dan juga aman dilakukan untuk teman-teman yang diabetes. Untuk mengetahuinya, yuk kita tanyakan kepada Mas Dika Mahrendra, narasumber kita kali ini. Halo Mas Dika Mahrendra. Halo Tecika. Makasih nih udah mau datang lagi ke podcast Teman Sumaila. Selalu ya. ada. Oke. Nah ini ada diet telur. Diet telur ini katanya bisa bantu nurunin berat badan yang sangat banyak lah ya. Nah boleh jelaskan nggak nih Mas, diet telur itu apa sih? Oke, sebenarnya diet telur itu saya lebih suka menyebutnya sebagai puasa telur atau challenge atau challenge telur gitu ya. Karena kalau untuk diet ini tidak bagus dilakukan dalam jangka yang panjang ya. Tapi kalau kita ngomong tentang diet itu kan sebenarnya artinya adalah mengatur makronutrisi ya. Makronutrisi yang bisa jadi sumber energi kita. Dari situ akan ketahuan sumbernya apa. Karena kalau ngomongin makronutrisi kan berarti kita ngomongin lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, mana yang diatur itu biasanya tiap aliran diet punya aturan main sendiri-sendiri. Ada yang tinggi karbonya harus rendah lemaknya. Ada yang tinggi lemaknya harus rendah karbonya begitu. Nah, ketika dihubungkan diet dengan telur, berarti kita harus melihat telur itu komposisinya apa sih, makronutrisinya, yang bisa jadi energi apa gitu. Nah, kalau kita lihat data telur itu, maka lemaknya dalam satu telur ya, itu ada sekitar 11 gram. Kemudian proteinnya sekitar 6,2. Dan kemudian karbohidratnya itu hanya sekitar 1 gram saja. Wah, rendah ya? Dari situ akan kelihatan, oh berarti kalau diet telur itu berarti tinggi lemaknya, proteinnya medium, dan kemudian karbonnya rendah, sangat rendah gitu. Jadi ketika ngomong diet telur itu apa? Diet telur adalah ketika kita mengkonsumsi telur saja dalam beberapa hari. Perempuan itu sehari minimal mengkonsumsinya 9 telur ayam. Kalau yang laki-laki itu 11 telur ayam. Kenapa Mas harus 9 dan untuk perempuan dan juga 11 untuk pria nih? Kalau kita mengacu pada angka kecukupan gizi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu kan wanita itu membutuhkan 56 sampai 59 gram protein setiap hari. Sementara laki-laki itu membutuhkan 62 sampai 66 gram protein setiap hari. Itu rata-rata ya. Kalau 56 sampai 59 gram per hari dibagi dengan 6 gram kandungan protein dalam satu telur, maka akan ketemu, oh, untuk memenuhi kebutuhan protein sebesar 55 sampai 59 gram tadi dibagi dengan 6 akan ketemu angkanya 9 telur untuk wanita. Nah, untuk laki-laki sama. Ketika untuk memenuhi kebutuhan 62 sampai 66 gram protein, karena satu telur tadi isinya 6 gram, maka ditemukan angka 11. Jadi, dengan mengkonsumsi minimal 9 telur untuk wanita dan 11 telur untuk pria, maka kebutuhan minimal proteinnya itu terpenuhi, begitu. Oh, ternyata kita masih bisa memenuhi kebutuhan protein gramasinya per hari untuk pria dan untuk wanita. Terus boleh tahu nggak, dalam melakukan diet telur ini kita hanya makan telur saja atau boleh ada tambahan makanan lainnya? Pada prinsipnya ketika kita ngomongin diet, orang-orang itu patokannya pasti pertama dia harus yang namanya defisit kalori ya. Yang kedua adalah defisit glukosa. Ini
berhubungan dengan metabolisme di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita selain bakar gula, itu kan bisa bakar lemak tuh. Nah, kalau kita menggunakan metabolisme gula, artinya tubuh menggunakan gula sebagai bahan bakar, maka nggak masalah dia mengkonsumsi sesuatu yang menghasilkan gula. Prinsipnya adalah dia harus low kalori. Nah, ketika ngomongin diet telur menggunakan metabolisme gula, dia pasti melarang telurnya digoreng. Karena apa? Kalau digoreng ada lemaknya, kalorinya jadi tinggi kan gitu. Oh iya ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan metabolisme yang lemak, itu mau digoreng nggak ada masalah. Yang penting kandungan glukosanya atau kandungan karbohidratnya rendah. Karena itu dianjurkan untuk tidak menggunakan bahan-bahan lain yang meningkatkan gula. Jadi telurnya nggak boleh dikasih gula, nggak boleh pakai nasi gitu. Jadi apa yang dimakan tergantung mau milih aliran yang mana. Kalau saya pribadi, saya lebih menyarankan menggunakan aliran yang metabolisme lemak. Karena apa? Tujuan kita melakukan diet telur itu apa? Mengurangi lemak badan kan? Iya. Nah, agar lemak badan itu bisa diurai atau diubah jadi energi lebih optimal, tubuh itu harus berpindah metabolisme. Yang semula ngebakar gula, harus ngebakar lemak. Begitu. Yang dimakan apa aja Mas Nika? Yang dimakan adalah telur plus sesuatu yang tidak mengandung karbohidrat. Misalnya kayak sayuran itu saya masih membolehkan. Terus kemudian kopi saya masih membolehkan. Kemudian teh masih dibolehkan karena apa? Semuanya tidak mengandung gula dan karbohidrat begitu. Oke, boleh tahu nggak sayurannya ini yang seperti apa nih Mas? Nah, kalau sayuran itu adalah sayuran yang dia tidak mengandung pati. Ya, karena pati itu kan gula gitu. Jadi sayuran contohnya adalah sayuran dalam bentuk daun, bunga, dan kemudian batang. Batang, jadi kayak kangkung atau pokcoy contohnya ya. Teman-teman juga pengen bayam, singkong, daun singkong boleh, ya. Daun singkong boleh. Kalau singkongnya nggak boleh karena apa? Oh, iya. Kalau singkong dia mengandung pati. Jadi sayur-sayuran yang bentuk umbi dan buah itu kita hindari, kita pilihnya daun, batang, dan bunga gitu. Terus gimana nih cara masaknya? Nah, kalau tadi kita menggunakan aliran yang bakar gula, itu digoreng biasanya nggak boleh. Karena ada minyak, yang minyak itu kalorinya tinggi ya. 1 gram minyak atau lemak itu kan kalorinya 9. Sementara kalau protein sama karbohidrat, kalorinya cuma 4. Kalau saya adalah lebih memilih metabolisme lemak. Jadi dimasaknya bebas, mau digoreng boleh, dibakar boleh, diungkep boleh, dipepes boleh, diliatin sampai matang juga boleh. Maksudnya ini bumbu masakannya bebas ya? Nah, kalau bumbu masakannya usahakan tidak menggunakan bumbu-bumbu yang tinggi karbohidrat. Misalnya tidak pakai gula pasti ya. Oh, gula pasir. Kemudian nggak pakai tepung itu pasti. Terus kemudian kecap itu kecap dihindari. Juga nggak boleh. Jadi bumbu-bumbu yang digunakan yang minimalis saja, misalnya cabai, kemudian bawang putih, bawang merah, jahe, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu cara masaknya. Oke. Terus diet telur ini cocok nggak sih buat semua orang? Nah, ini yang paling menarik ya. Apakah semua orang bisa diet telur gitu ya? Menurut saya ada yang cocok dan ada yang enggak ya. Kita mulai dari yang enggak dulu ya. Yang enggak cocok menurut saya pertama adalah orang yang punya penyakit hyperkolesterol. Hyperkolesterol maksudnya? Hyperkolesterol itu berarti kolesterolnya tinggi tapi ini penyakit. Karena nggak semua orang yang kolesterolnya tinggi itu berpenyakit loh ya. Gitu ya. Nah, untuk bedain apakah kolesterol dia itu penyakit atau enggak, caranya adalah periksa ke lab, cari tahu dulu nih trigliseridnya berapa, kemudian HDL-nya berapa. Begitu trigliserid dibagi HDL, angkanya di atas 2, itu berarti penyakit. Tapi kalau trigliserid dibagi HDL di bawah 2, itu berarti nggak ada masalah gitu. Jadi patokannya jangan cuma kolesterol total ya. Karena kolesterol total itu kan, angka kolesterol total itu gabungan dari ada LDL di situ, ada HDL, ada trigliserid. Jadi nggak kelihatan ya HDL-nya berapa, LDL-nya berapa, trigliserid berapa. Jadi dengan angka kolesterol total yang sama, itu nggak bisa diartikan dua-duanya sama-sama sakit, nggak bisa. Tergantung dari apakah yang HDL-nya itu tinggi atau enggak. HDL itu kan semacam gojek yang tugasnya mengambil lemak dari tubuh untuk dibakar. Nah, sementara kalau LDL itu tugasnya membawa lemak yang diproduksi tubuh untuk disimpan. Nah, kalau HDL-nya ini rendah, itu menggambarkan bahwa tubuh itu nimbun lemak. Kalau HDL-nya tinggi, itu menggambarkan tubuh itu ngebakar lemak, begitu. Jadi trigliserid itu lemaknya itu, kemudian dibagi
HDL-nya itu banyak atau enggak. Kalau HDL-nya tinggi di atas 40 terutama gitu ya, sehingga nanti angkanya itu di bawah 2, maka berarti orang ini sehat. Maka dia cocok kalau mau melakukan diet telur meskipun kolesterol totalnya tinggi begitu. I see. Terus kemudian yang nggak cocok lagi adalah orang yang menganggap telur itu sesuatu yang sakral. Karena kan ada ya misalnya aliran agama tertentu atau kepercayaan tertentu yang telur itu nggak boleh dikonsumsi misalnya, kayak sapi nggak boleh dikonsumsi juga kan ada gitu. Nah kalau teman-teman punya aliran seperti itu atau kepercayaan seperti itu ya dihindari. Terus kemudian misalnya aliran diet yang nggak membolehkan makanan yang bersumber dari hewan kan ada juga ya. Nah sebaiknya tidak melakukan diet telur. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang yang punya alergi telur. Iya, suka ada alergi telur ya. Untuk teman-teman yang masuk dalam 4 kriteria ini menurut saya nggak perlu melakukan diet telur karena ada banyak aliran diet untuk nurunin berat badan. Jadi jangan korbankan kepercayaan Anda atau kesehatan Anda hanya untuk nurunin berat badan. Banyak metode lain begitu. Oke. Nah, yang cocok sekarang, yang cocok untuk melakukan diet telur itu menurut saya adalah satu orang yang mau belajar memulai diet rendah karbohidrat. Contohnya misalnya diet keto, ketofastosis, atau DEBM, atau low carb high fat. Ini cocok untuk sebagai pintu masuk ke sana. Ya, kalau tiba-tiba misalnya harus berhenti makan, misalnya kayak ketofastosis ya, langsung tiba-tiba orang di stop untuk makan pagi karena dia harus melakukan puasa intermittent. Nah, dia akan kaget kalau tiba-tiba baru tahu langsung besok praktek. Yang menurut saya diawali dulu dengan diet telur sekitar 5 hari, setelah itu nanti bisa mempraktekkan itu. Itu cocok banget. Iya. Atau orang yang ini yang sering kejadian ya, misalnya udah diet keto, udah diet ketofastosis, udah DEBM atau diet low carb high fat, tiba-tiba di tengah jalan dia lebaran misalnya ya, cheating makan kemana-mana gitu ya. Nah, untuk balik sesuai protokol lagi, untuk ketat lagi, kan biasanya jet lag ya. Iya. Karena udah biasa makan, bla 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 bla, nggak pernah puasa. Susah gitu. tuh baliknya ya. Susah balik. Nah, ini menurut saya cocok untuk kembali ke aliran lagi. Wah, dimulai dengan pelan-pelan untuk masuk ke sana. Itu orang yang nggak cocok dengan orang yang cocok. Oke. Kemudian dalam menjalankan diet telur ini, apa sih amunisi-amunisi yang perlu kita persiapkan? Nah, amunisinya adalah apa-apa yang harus kita siapkan selama melakukan diet telur. Ya. Diet telur itu menurut saya pribadi idealnya dilakukan 5-6 hari. Nggak boleh lebih dari itu ya. Oke. Nanti kita bahas alasannya kenapa. Ya. Kalau misalnya kita anggap aja 5 hari gitu ya. Sementara tadi untuk wanita sehari kan minimal berapa telur tadi? 9 telur 9 ya. telur. Berarti kalau 9 dikali 5 berapa? 45. 9 kali 5, 45 gitu ya. Berarti amunisi yang harus disiapkan oleh seorang wanita adalah minimal 45 telur. Kalau untuk yang laki-laki tadi 11. 11 dikali 5 berarti berapa? 55. Jadi amunisi pertama yang harus disiapkan untuk wanita pertama adalah 45 telur, untuk laki-laki 55 telur. Telur ayam. Telur ayam. Bukan berarti telur yang lain nggak boleh ya. Misalnya telur puyuh boleh nggak mesti nggak boleh. Tapi ketika menggunakan telur puyuh, saya sarankan ini sebagai hanya pelengkap aja. Karena apa? Karena telur puyuh itu kan proteinnya sedikit sekali. Nanti kalau saya ngomong sehari minimal 9 telur, dia pakai 9 telur telur puyuh ya beda, kebutuhan ya? Proteinnya nggak tercukupi gitu. Tapi kalau dia misalnya makan 9 telur, terus ditambah nanti taruhlah 5 atau 10 telur puyuh gitu, berarti kebutuhan minimalnya tercukupi gitu. Jadi 9 dan 11 itu angka minimal loh ya. Kalau misalnya kuat makan 12, makan 15 silahkan. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini kita jadi ngomongin dia telur dari tadi telur apa ya? Jadi telur ayam ya? Telur ayam. Telur bebek berarti nggak? Telur bebek boleh. Boleh aja ya? Telur angsa juga boleh. Tapi usahakan bukan sebagai menu utama, cuma pendamping. Karena apa? Biar gampang ngitung kebutuhan protein harian minimalnya berapa tercukupi gitu. Itu amunisi yang pertama ya. Amunisi yang pertama. Terus kemudian amunisi yang kedua adalah good fat atau lemak-lemak yang baik. Lemak baik? Lemak-lemak yang baik. Karena lemak-lemak yang baik itu contohnya adalah misalnya virgin coconut oil, VCO, terus kemudian MCT oil, atau MCT dalam bentuk powder. Nah, MCT powder itu alasannya kalau teman-teman misalnya bisa minum
virgin coconut oil atau MCT oil yang bentuknya minyak, gunakan itu aja yang lebih murah. Tapi kalau misalnya dia enek, terus mual atau muntah, minum versi minyaknya, bisa MCT powder. Nah kalau saya sendiri pakai ini tadi, fat activator ya. Fat activator. Ini lemak yang baik tapi bentuknya serbuk. Bisa dicampur dengan kopi, bisa dicampur dengan teh, bisa langsung diseduh dengan air hangat, begitu. Oke. Terus kemudian untuk menggoreng minyaknya bisa menggunakan minyak kelapa, bisa minyak sawit juga gitu. Terus kemudian minyak zaitun juga boleh, minyak biji alpukat juga boleh. Penting minyak-minyak yang bagus lah ya. Minyak-minyak yang bagus, minyak-minyak alami ya. Minyak alami, betul. Oke. Lalu berikutnya adalah biasanya takut ya, Mas Andika ini kalau makannya telur doang, itu nanti kita kekurangan serat dan lain sebagainya. Nah makanya saya membolehkan gunakan aja sayur-sayuran tadi ya. Sayur-sayuran itu bisa masuk dalam amunisi. Di situ sudah kandungan seratnya ada, terus kemudian kandungan vitamin dan mineralnya ada. Meskipun sayur ini nggak wajib ya. Kalau memang teman-teman nggak suka sayur atau begah makan sayur, atau dia misalnya ngeflare karena punya autoimun kalau makan sayur, ini nggak harus. Karena apa? Telur sendiri vitamin dan mineralnya itu udah ada, udah komplit gitu udah ya. lengkap ya. Misalnya vitamin ya. Vitamin itu ada vitamin A, ada vitamin B2, B5, B12, ada juga vitamin D, ada vitamin E. Itu dalam telur semuanya udah ada. Kemudian ada mineralnya juga. Ada zat besi, ada fosfor, kemudian ada folat, ada yodium. Itu semuanya udah ada di dalam telur gitu. Jadi telur itu salah satu makanan yang kandungan makro dan mikronutrisinya udah komplit. Oh gitu ya. Betul. Terus tapi untuk teman-teman yang masih khawatir dengan kandungan dari telur, juga ingin menambahkan suplementasi dalam diet telur ini boleh nggak? Suplementasi selama dia komposisinya komposisinya tidak menggunakan gula atau karbohidrat, boleh-boleh aja. Karena seringnya vitamin dan mineral ini kan rasanya nggak enak ya. Biasanya dicampur dengan gula. Atau biasanya karena jumlahnya kan sedikit banget ya untuk dimasukkan ke dalam kapsul gitu. Biasanya dicampur dengan tepung jagung. Gitu ya? Yang seperti itu tidak dianjurkan. Jadi kalau mau minum suplemen vitamin dan mineral, pastikan komposisinya di situ nggak ada gula, kemudian nggak ada karbohidratnya begitu. Oh, diperhatikan komposisi dari suplemen tersebut ya. Betul. Oke, terakhir nih kita mau tanya sama Mas Dika, cara jalaninnya gimana nih, cara praktekinnya? Oke, untuk praktek saya membagi menjadi tiga fase ya, yaitu persiapan untuk prakteknya, terus kemudian teknis cara prakteknya gimana, dan yang ketiga, ini yang penting banget, setelah diet telur ini, apa yang harus dilakukan gitu ya. Kan banyak orang, Mas alhamdulillah saya diet telurnya 6 hari nih saya turun 4 kilo. Setelah itu saya ngapain lagi ya Mas? Atau ada Mas, aku udah berhenti nih diet telurnya, kemarin aku turun 4 kilo, ini udah 1 bulan, sekarang aku naik lagi 6 kilo gitu. Jadi gimana nih? Nah, jadi setelah diet telur gimana gitu ya. Oke, pertama, di fase persiapan ini yang harus disiapkan oleh teman-teman adalah pertama, bikin catatan. Catatan itu misalnya, gula darahku berapa sih? Kan ini untuk teman-teman yang diabetes ya. Berarti dia harus tahu gula darahnya. Terus kemudian berat badan ditimbang dulu tuh ya, berat badannya yang semula itu 60, nanti setelah 5 hari ternyata jadi 55 atau 56 misalnya. Berarti ada angka turun. Terus kemudian lingkar-lingkar. Karena begini, untuk beberapa orang itu ada yang diet telur dia cuma turun 1 kilo gitu. Tapi begitu lihat lingkarnya turun. Ya, lingkar pinggang biasanya ada orang yang cuma turun 1 kilo berat badannya, tapi begitu dilihat lingkarnya itu turun 5 cm. Oh, menyusut ukuran pinggangnya ya? 5 cm itu kan berarti banyak loh. Gede banget. Iya, gede. Kalau ikat pinggang ya udah turun 2 lubang lah gitu. Jadi harus punya catatan before dan after. Before-nya itu gula darahnya berapa untuk teman yang diabetes, berat badannya berapa, lingkar pinggangnya berapa. Nanti hari ke-5 dan ke-6 itu akan ketahuan, gula darahku ternyata turun tuh dari segini jadi segini. Berat badanku turun tuh dari segini sampai segini. Kemudian lingkar pinggangnya juga akan turun dari sekian cm jadi sekian cm. Jadi ketahuan, selama 5 hari atau 6 hari diet telur, saya berhasil begini-begini, itu ada datanya gitu ya. Iya, semua tercatat ya. Oke, lalu yang kedua yang harus dipersiapkan adalah amunisinya tadi. Jadi saran saya, telur sama VCO, MCT powder atau MCT oil itu harus ada pada saat melakukan diet telur. Jadi mending teman-teman nunda praktek dulu untuk punya amunisi ini ready, baru praktek daripada
tiba-tiba begitu semangatnya langsung besok makan telur dan kemudian besoknya keliengan, lemas, lapar. Ya kalau cuman gitu doang. Kalau masuk UGD gimana? Oh, jangan sampai. Ya, jadi saran saya jangan tergesa-gesa. Ya, pahami konsepnya, sediakan amunisinya baru praktek. Gitu. Jadi yang harus pertama dilakukan itu tadi ya, harus punya tabelnya, tabel data, kemudian amunisi. Nah, sekarang baru kita ngomongin prakteknya nih. Nah, biar mudah dipahami, kita asumsikan misalnya saya bangun jam 6 pagi ya. Jam 6 pagi yang biasanya saya lakukan adalah saya minum kopi dengan fat activator ya. Jadi 1 sendok teh kopi dikasih 1 sendok fat activator, terus saya pakai pemanis yang tidak mengandung kalori yang dibolehkan ya, kayak sucralose atau stevia. Nah, setelah itu saya aduk dengan air hangat, pakai frother, habis itu diminum. Setelah itu saya akan berolahraga biasanya jalan kaki atau jogging ya 30 sampai 60 menit lah, setengah jam sampai 1 jam. Nah, setelah itu baru pertama kali langsung makan telur. Oh, jadi, boleh langsung makan telur di pagi hari? Iya, pagi hari. Pagi hari makan telur. Setelah olahraga kalau saya ya, berarti sekitar jam 7 sampai jam 8 lah. Makan telur, saya biasanya langsung makan 4. Ya. Langsung makan 4. Iya, ini kan cowok ya. Kalau cewek kan gampang ya, kalau 9 minimal 9 dibagi 3 berarti sekali makan 3 gitu ya. Iya. Cowok kan 11 nih, butuh telurnya lebih banyak gitu ya. Saya biasanya pagi itu makan 4 telur. Kalau pagi itu paling enakan yang berkuah gitu ya. Biasanya saya pakai kaldu tulang atau kaldu ceker dan lain sebagainya. Jadi tinggal dikasih telurnya didadar gitu, terus dikasih kuah dari kaldu dimakan. Lalu nanti sekitar jam 12-an atau jam 1 lah, saya akan makan lagi 4 telur. Lalu sore sekitar jam 6 sampai jam 7 makan lagi 4 telur. Jadi sehari-hari totalnya sekitar 12 biji. 12 ya? Artinya syarat minimal 11 tadi terpenuhi. Betul. Nah, kalau cewek tinggal dikali aja 3 udah 9 gitu. Kalau mau nambah, kalau aku pengen 5 boleh nggak boleh? Karena 9 itu minimal, bukan maksimal gitu. Kemudian air putih gimana, Mas? Air putihnya standar ya, sehari rata-rata 2,5 sampai 3 liter. 2,5 sampai 3 liter? Iya. Oh iya, tadi kan katanya diet telur dilakukan selama 5 sampai 6 hari. Boleh tahu nggak itu alasannya kenapa? Oke. Banyak kita yang berpikir kalau sesuatu itu dilakukan sebentar hasilnya bagus, maka kalau dilakukan panjang hasilnya akan bagus banget. Nah, menurut saya nggak selalu begitu. Nah, ketika diet telur itu dilakukan 5-6 hari hasilnya bagus, apakah kalau dilakukan 1 bulan, 40 hari, atau 3 bulan itu bagus? Menurut saya enggak. Karena apa? Tetap tubuh itu butuh sumber nutrisi yang beraneka ragam. Ya. Diet telur itu kan tadi yang dimakan cuman sumbernya telur doang gitu. Ketika itu dilakukan sebentar, oke, dia nggak masalah dan hasilnya bagus. Tapi ketika berlama-lama, maka tubuh berpotensi mengalami yang namanya malnutrisi, kekurangan nutrisi. Nah, kemudian saya juga mengingatkan untuk teman-teman, jangan keseringan diet telur. Mentang-mentang, 5-6 hari aku turun 4 kilo, besok lagi dong, minggu depan lagi dong, bulan depan lagi dong, gitu. Karena itu saya menyarankan idealnya, kalau mau diet telur diulang-ulang lagi, itu sekitar 4 bulan lah. Oke, jadi harus ada jeda ya. Bisa dilakukan nanti 4 atau 4 bulan kemudian lah ya. Iya. Oke, setelah diet telur ini, kira-kira saranan dari Mas Dika, kita melakukan diet apa nih? Nah, seringkali orang... Ngobrol sehat bareng teman Sumaila. Video ini dipersembahkan oleh sumailagek.com, kue rendah karbo yang enak.